Baiklah, langsung saja saya akan membahas materi yang pertama, yaitu tentang lahirnya manajemen. Diperkirakan ilmu manajemen telah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Hal ini dibuktikan dengan adanya sebuah piramida di kota Mesir. Piramida tersebut dibangun oleh lebih dari 100.000 orang selama 20 tahun lamanya. Bisa dibayangkan jika piramida tersebut dibangun tanpa adanya ilmu manajemen, mustahil terbangun, bukan? Untuk membangun piramida tersebut, pastinya dibutuhkan perencanaan, pengorganisasian para pekerja dan juga bahan baku, pengarahan para pekerja, dan juga pengendalian untuk memastikan semua yang direncanakan bisa berjalan dengan baik. Orang yang pertama kali bercerita tentang ilmu manajemen yaitu Daniel Wern, yang lahir pada tahun 1932. Wern menceritakan perkembangan manajemen ke dalam 4 tahapan, yaitu yang pertama, pemikiran awal manajemen, lalu era manajemen sains, kemudian era manusia sosial, dan yang terakhir era modern. Saya akan membahas satu persatu dari 4 tahapan perkembangan pemikiran manajemen tersebut. Yang pertama, pemikiran awal manajemen. Pemikiran awal manajemen diperkirakan terjadi sebelum abad 20. Pada masa itu, ada 2 peristiwa penting. Peristiwa pertama, di dalam buku Adam Smith tahun 1776 pada saat memunculkan sebuah doktrin ekonomi klasik, yaitu The World of Nations, yang mengemukakan tentang keunggulan ekonomis yang akan didapat oleh sebuah organisasi atas pembagian kerja. Pembagian kerja atau division of labor yaitu mengenai perincian pekerjaan kepada tugas yang lebih spesifik serta berulang. Adam Smith berkesimpulan bahwa suatu pembagian kerja bisa meningkatkan tingkat produktivitas dengan menghemat waktu, meningkatkan keterampilan para pekerja, menciptakan mesin, serta penemuan yang lain supaya bisa menghemat tenaga kerja. Dan pada peristiwa yang kedua, yaitu revolusi industri di Inggris atau Britania. Akibat kejadian ini, membuat para manajer kala itu memerlukan teori yang bisa membantu dalam meramalkan permintaan, kecukupan bahan baku, memberikan tugas-tugas untuk bawahan, mengarahkan aktivitas sehari-hari, dan yang lainnya, sehingga menyebabkan ilmu manajemen kemudian mulai dikembangkan oleh para ahli pada masa itu. Kita masuk ke dalam tahapan selanjutnya, yaitu era manajemen sains. Manajemen sains atau manajemen ilmiah dipopulerkan oleh seorang ahli manajemen, yaitu Frederick Winslow Taylor, yang ditulis di dalam bukunya yang berjudul Principles of Scientific Management pada tahun 1911. Taylor memaparkan manajemen sains sebagai penggunaan metode yang ilmiah dalam menentukan cara terbaik untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Dalam perkembangannya, manajemen juga didukung oleh berbagai pemikiran-pemikiran yang baru dari Henry Gunn. Henry Gunn mengemukakan ide bahwa seorang mandor seharusnya mampu untuk memberikan pendidikan kepada para pekerja atau para karyawan untuk lebih bersifat rajin dan kooperatif. Kemudian dia mendesain sebuah grafik untuk berupaya membantu manajemen yang bisa dipergunakan dalam merancang serta mengontrol pekerjaan yang kemudian diberi nama Grand Chart. Era manajemen sains juga diramaikan oleh sebuah teori administratif, yaitu sebuah teori tentang hal apa saja yang harus dilakukan oleh seorang manajer, serta bagaimana membentuk sebuah praktek manajemen yang baik. Henry Fayol, seorang industriawan dari Prancis, mengemukakan tentang gagasan 5 fungsi manajemen yang utama, yaitu merancang, memerintah, mengkoordinasikan, mengorganisasi, dan juga mengendalikan, yang mana gagasan fungsi manajemen menurut Henry Fayol ini kemudian digunakan sebagai kerangka kerja di dalam sebuah buku ajar ilmu manajemen pada tahun 1950 dan terus berkembang hingga saat ini. Kita masuk ke dalam tahapan selanjutnya, yaitu era manusia sosial. Pada akhir era manajemen sains ditandai dengan adanya sebuah madhab perilaku dalam pemikiran tentang manajemen. Madhab ini tidak diperbolehkan pengakuan hingga pada tahun 1930-an. Yang menjadi katalis utama atas kelahiran mazhab ini adalah studi penelitian yang dikenal dengan eksperimen Hawthorne. Pada awalnya, kajian ini hanya bertujuan untuk mempelajari pengaruh penerangan lampu terhadap produktivitas kerja, dan hasil kajiannya mengidentifikasikan insentif, semisal jabatan, lama jam kerja, upah,
periode istirahat memiliki pengaruh yang sedikit terhadap output para pekerja dibandingkan dengan tekanan kelompok. Rasa aman dan penerimaan kelompok, peneliti kemudian menyimpulkan bahwa norma sosial atau standar kelompok adalah penentu yang utama perilaku kerja tiap individu ahli lainnya. Pada era ini, Mary Parker Follett menerbitkan bukunya yang berjudul Creative Experience, berisikan suatu filosofi bisnis yang lebih mengutamakan integrasi sebagai sebuah cara dalam mengurangi konflik tanpa dominasi maupun kompromi. Follett berpendapat bahwa tugas pemimpin adalah menentukan tujuan sasaran organisan serta mengintegrasikannya dengan tujuan kelompok dan tujuan individu. Organisasi harus berdasarkan pada etika kelompok daripada individualisme. Jadi, dengan demikian para manajer dan karyawan seharusnya menjadikan mereka sebagai mitra, bukan sebagai lawan. Kita masuk ke dalam tahapan yang terakhir, yaitu era modern. Dalam era modern, manajemen ditandai dengan munculnya sebuah konsep manajemen kualitas total pada abad 20 yang dikenalkan oleh seorang ahli manajemen, William Edwards Deming dan Joseph Juran. Deming yang di Jepang dianggap seorang bapak kontrol kualitas berpendapat bahwa mayoritas permasalahan dalam hal kualitas bukanlah berasal dari kesalahan para pekerja, tetapi juga pada sistemnya. Dia menekankan akan pentingnya peningkatan kualitas dengan menyusun teori 5 langkah reaksi berantai. Apabila kualitas bisa ditingkatkan, maka berkurangnya biaya karena biaya untuk perbaikan berkurang, kesalahan yang sedikit, minim terjadi penundaan, serta pemanfaatan yang jauh lebih baik atas waktu, serta material produktivitas meningkat. Pangsa pasar yang meningkat dikarenakan peningkatan terhadap kualitas serta penurunan harga. Keuntungan meningkat sehingga perusahaan bisa bertahan, serta jumlah pekerja juga bisa bertambah. Jadi, demikianlah pemaparan materi tentang perkembangan pemikiran manajemen dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.